Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak D. Kali ini Pak D akan membahas materi tentang senam lantai di SMP kelas 8. Sebelum kita melanjutkan ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sejarah senam tidak lepas dari peranan bangsa Yunani. Namun, jika mengulas sejarah senam lantai, berawal dari bangsa Cina kuno pada tahun 2700 sebelum Masehi. Cina kuno telah mengenal beberapa bentuk gerakan sederhana dari senam lantai yang pada zaman dahulu dilakukan di biara-biara. Gerakan senam tersebut tidak digunakan senam, melainkan untuk langkah, pengobatan, dan bela diri. Di Indonesia, senam mulai berkembang di awal 1900-an pada masa penjajahan Belanda. Senam ini pun diajarkan di sekolah. Pada tahun 1963, dibentuklah organisasi Persani atau yang lebih dikenal Persatuan Senam Indonesia yang membina para atlet senam. Nah, itulah sedikit cerita atau sejarah dari senam. Yuk, kita menuju materi berikutnya. Gerak spesifik senam lantai. Di dalam gerak spesifik senam lantai yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah gerak spesifik meroda, gerakan spesifik guling lenting. Gerakan meroda adalah gerakan yang mengarah ke samping dari kiri ke kanan atau sebaliknya dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan dan membuka kaki selebar mungkin. Nah, perhatikan contoh video berikut ini. Kalian amati ya, bagaimana proses sikap dari sikap awal, sikap inti, dan sikap akhir. Posisi awal melakukan gerakan meroda. Berdiri sikap menyamping arah gerakan kedua kaki, dibuka selebar bahu dan kedua lengan, terentang serong atas. Nah, contoh gerakannya seperti gambar ini. Proses posisi gerakan inti. Yang pertama, bila gerakan diawali tangan kiri, letakkan telapak tangan kiri pada matras yang diikuti kaki kanan terangkat lurus ke atas. Yang kedua, saat tangan kanan diletakkan pada matras, kaki kiri terangkat lurus hingga badan berdiri dengan tangan dan diikuti kaki membentuk huruf V. Yang ketiga, turunkan dengan cepat kaki ke matras disusul tangan kiri pada matras dan kaki kiri mendarat ke matras. Nah, ini contoh dari gerakan inti atau proses inti. Gerakan kakinya membentuk huruf V. Tatapan mata tetap ke depan. Posisi sikap akhir. Sikap berdiri menyamping ke arah gerakan dengan posisi kedua kaki terbuka selebar bahu, lalu sikap lengan terentang serong di samping telinga. Nah, ini gerakan sikap akhir meroda. Kalian amati. Berikutnya, guling lenting. Guling lenting merupakan gerak meluncurkan kedua kaki ke depan atas setelah tengkuk menempel matras dengan sumber gerakan dari pinggang. Sikap awal guling lenting, yang pertama posisi jongkok menghadap matras ke arah gerakan. Berikutnya, kedua telapak tangan di atas matras lalu pandangan ke depan. Sikap inti gerak lenting, yang pertama, angkat pinggul dan letakkan tangan di antara kedua lengan yang ditekuk keluar. Kedua,
Saat tengkuk menempel matras, lecutkan kedua kaki ke depan hingga keduanya mendarat pada matras dengan ujung telapak kaki agak rapat. Sikap akhir, berdiri dengan kedua kaki agak merapat. Pinggang melenting ke belakang, diikuti kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah gerakan guling lenting. Kalian perhatikan ya, proses dari sikap awal, inti, dan sikap akhir. Nah, bagaimana semua? Sudah paham kan tentang pembelajaran materi hari ini? Kalian semua juga bisa belajar di rumah tentang gerakan lain, seperti gerakan variasi atau kombinasi meroda dan guling lenting. Gerakan variasi atau kombinasi meroda dan guling lenting merupakan gabungan dari gerakan itu sendiri. Bagi semua yang ingin mencoba gerakan meroda dan guling lenting, saya sarankan untuk didampingi oleh pelatih atau guru kalian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti cedera. Baik, itu semua adalah rangkaian materi senam lantai yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Saya akhiri, sampai jumpa di materi berikutnya bersama Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.